kaitan bermain alat musik di dalam masjid, boleh tidak? Boleh. Hah? Terus? Hah? Tadi berdasarkan akhlak masjid ini tempat ibadah. Nah, kalau kaitan dengan main musik mengganggu kan? Dalam acara tertentu. Nah, dalam acara tertentu. Mari kita coba bahas. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Pak, akhlak kepada masjid selain dengan yang tadi saya sebutkan, ada yang namanya hukum mengumumkan barang hilang di masjid. Itu ada hukumnya, Pak. Ya. Ada hukum mengumumkan barang hilang di masjid. Ini, Pak. Barang siapa yang mendengar orang mengumumkan barang hilang di masjid, ini hadisnya hadis sahih, Pak. Maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu karena masjid tidak dibangun untuk itu. Baru dengar kan? Hadisnya baru lihat. Bapak Ibu, siapa yang kehilangan jam tangan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti sebelum masuk musik, Pak, kan tadi saya tanya, boleh nggak memainkan alat musik di masjid? Ngumumin barang hilang saja, ternyata Rasulullah itu mendoakan mudah-mudahan tidak mengembalikan barang itu. Ya. Kemudian apa lagi? Pernah ada seorang di masjid, dia berkata, siapa yang bisa menunjukkan untaku yang berwarna merah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga untamu tidak ditemukan. Sungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu. Nah, ini hadisnya harus dikaji juga nih, Pak. Ya kan? Secara teksnya begitu. Tapi ada orang yang karena ulama ini, Pak, belakangan dibagi menjadi dua. Ada ulama ahlul hadis yang memang dia memahami teks. Ada ulama ahlul ra'yi. Dia memahami tentang konteks. Harusnya memang selain dia memahami teksnya, juga memahami tentang konteksnya. Karena sesuatu yang terjadi pada zaman Nabi itu belum tentu ada di zaman saat ini, atau zaman Nabi saat itu nggak ada, saat ini ada. Bagaimana mensikapinya? Seperti ada yang sekarang ini yang namanya orang pernikahan online, pinjaman online, belanja online. Zaman Nabi nggak ada, karena yang namanya jual beli itu harus ada ijab qabul kan, harus jelas barangnya. Kadang barangnya masih belum kelihatan, Pak, cocok apa enggak, ini masih tetap dibahas saat ini. Sekarang banyak, Pak, jeratan-jeratan pinjaman online itu kan. Itu yang membahas apa? Fikih kontemporer, Pak. Fikih era zaman sekarang. Ini kalau orang-orang kelompok tertentu, Pak, dia bilang zaman Nabi nggak ada, haram. Dia main haram-haram aja. Dan bahkan hukum Islam itu dia bilang ada yang namanya bid'ah dengan tidak bid'ah. Itu bukan hukum itu. Bid'ah itu. Hukum itu ada namanya haram, halal, mubah, makruh. Nah, itu hukum namanya. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, Pak, ini masjid saja Rasulullah bilang ngumumin aja udah nggak boleh nih secara teks, Pak. Bagaimana dengan musik? Nah, sekarang saya pertanyaan, yang disebut dengan musik itu definisinya apa? Enggak musik. Ada suaranya, ya kan? Musik ini kan kaitan dengan yang namanya musik itu, ya, itu ada beberapa elemen, Pak. Ada alat musik, ada pemain musik, ada yang namanya vokalis. Ini tulisannya salah, vokalis, ya, pokoknya bayangin bener aja dah. Bukan vokalis, vokalis, ya. Nah, kan judulnya adalah memainkan alat musik. Alat musik itu nggak ada hukumnya, Pak, sebetulnya, selama didiemin. Iya kan? Betul nggak? Nah, iya, Pak. Nanti haram itu kalau dimainkan, Pak. Begitu ada pemerkosaan
yang diharamkan alat pemerkosanya atau ya perbuatan perkosaannya? Nanti kalau alatnya yang diharamkan, Pak, dipotongin semua, Pak. Oh, itu ketawa. Ya kan? Terus ada orang yang membunuh kan? Itu dosa kan? Yang diharamkan pisaunya atau membunuhnya? Nah, membunuhnya. Pisaunya nggak diharamkan alat. Nah, ini sama. Maka kaitan dengan yang namanya musik, Pak, itu masuknya dalam hal ibadah atau dalam hal muamalah, Pak. Masuknya musik dalam hal ibadah atau muamalah? Muamalah, Pak. Kalau yang namanya ibadah, al-aslu al-haram, at-tahrim. Ya, yang namanya ini usul fiqh, Pak. Awalnya ibadah itu, Pak, kalau dalam ilmu usul fiqh, kalau kaitan dengan ibadah, awalnya itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu kaitannya kalau dengan ibadah. Nah, kalau yang namanya muamalah, Pak, kaitan dengan yang namanya muamalah. Kalau yang namanya muamalah itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan muamalah itu sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu, al-aslu al-ibahah. Sesuatu yang boleh sampai kemudian ada dalil yang melarang, ya, sampai mungkin ada dalil yang melarang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kaitan dengan yang namanya musik itu, Pak, itu kan karena kaitan dengan muamalah. Ini kan tentang sesuatu yang awalnya boleh. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, ya, kitabnya. Al-aslu fil asya al-makhluqati al-ibahah. Sampai kemudian ada dalil yang kemudian hukum yang memberikan larangan. Nah, sementara yang namanya larangan bermain musik itu, Pak, dalilnya rata-rata dhaif. Dalilnya rata-rata dhaif. Tadi Ustaz Dahlan kan sama menyampaikan tuh ada yang namanya alat musik, Pak. Nah, kaitan dengan yang namanya musik itu kan ada alat musik, ada pemain musik, ada juga vokalis, ya. Nah, kaitan dengan yang namanya hukum musik, Pak, memang ulama membagi menjadi beberapa kelompok. Paling tidak ada 3 kelompok. Ada yang pertama kelompoknya mengharamkan secara mutlak, ada yang kemudian membolehkan, mubah, karena tadi dengan alasan bahwa segala sesuatu yang bersifat umum itu awalnya adalah boleh. Tapi ada yang boleh dengan syarat tertentu, ya, kaitan dengan musik. Nah, kaitan musik itu tadi ada yang namanya alat, kemudian ada pemain musik, ya, musisi namanya, ada yang namanya vokalis, nyanyi, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya alat musik, Pak. Alat musik ini, Pak, ternyata alat musik kan ada macam-macam, Pak. Ada alat musik yang dipukul, ada yang digesek, ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang diketuk. Iya, diketuk dipencet. Sama dipencet. Itu kan. Nah, kan karena sekarang judulnya alat musik yang dimainkan. Tapi biasanya alat musik kalau dimainkan ada penyanyi nggak? Ada vokalisnya. Ya, ada vokalisnya. Nah, mari kita bahas tentang yang namanya musik dan alat musik, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang pertama yang menyebutkan bahwa yang namanya musik itu haram, baik itu alat
alatnya, maupun pemainnya, maupun vokalisnya, ini secara keseluruhan itu adalah haram. Dalil Al-Qur'annya yang sering dipakai adalah surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidhaha huzuwan ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, dan menjadikan jalan itu untuk olok-olok, ya, mengolok-olok Tuhan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Sebetulnya di sini, Pak, ada kalimat yastari. Kalau yastari itu, kalau bahasa Arab itu jual beli, ya, jual, ya, menjual, yastari itu. Kalau menjual ya biar. Iya. Tapi itu apa namanya, ada jual beli lah gitu kan, yastari itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lahwal hadis itu ada kalimat lahwal hadis di sini. Lahwal hadis, kalau kita belajar tentang yang namanya tafsir, itu ada namanya munasabah. Belajar tentang kata-kata, ya, munasabah, kata demi kata. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan ayat ini, seorang sahabat senior Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa kaitan dengan ayat ini adalah kaitan dengan musik, termasuk nyanyi. Berarti zaman Nabi itu sudah ada yang namanya musik, Pak. Nggak mungkin Nabi sampai ayat Al-Quran ini turun kalau nggak ada, Pak. Karena zaman itu, Pak, ada, Pak, musik itu dipergunakan itu untuk mengolok-olok, Pak. Zaman Nabi juga ada musik dipergunakan untuk menyemangati berperang, menyemangati dan menyambut Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut dengan Tala al-Badru alaina, yang kemudian diiringi dengan yang namanya dub atau rebana. Bahasa orang Yaman namanya hadroh. Hadroh itu asal dari hadir, Pak. Hadir di situ. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kalimatnya lahwal hadis, Pak. Kenapa? Karena ketika orang bermain musik, Pak, identiknya itu dengan nyanyian. Dan nyanyian yang dilakukan identiknya biasanya kalau nyanyi itu nggak lepas dari wanita, biduan. Ya. Dan kalau kemudian nyanyian yang menyanyi itu wanita, itu nggak lepas dari yang namanya seks, syahwat. Makanya kemudian diharamkan. Makanya ini nggak ada. Nanti hadis Rasulullah akan muncul, ya, kalimat apa yang disampaikan, bahwa kelak itu akan datang, ya, pada umatku, liyakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'iz wal ma'azif wal ma'azif. Ma'azif itu alat musik. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluannya berzina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Sekarang aja ustaz pakai VHS, sutra. Nah, itu semua itu ayatnya ada nih. Apa hadisnya? Nah, hadis ini, Pak, cocoknya itu kalau sekarang dengan apa? Diskotik. Ya, coba lihat di sini menghalalkan kemaluan, sutra, khamar, ya, dan alat-alat musik. Pokoknya dangdung, dub, gitu. Diskotik, Pak. Makanya orang kalau di diskotik, Pak, cenderung itu pasti ada yang namanya minuman, barang-barang yang diharamkan. Selain memang perbuatan-perbuatan yang diharamkan, joget-joget segala macam, gitu. Ini kelompok yang mengharamkan. Alasannya kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala diharamkan, ya? Alasannya karena musik itu haram,
ini ya, satu dapat melalaikan hati. Lihat aja orang kalau udah nyanyi Pak bisa lupa diri, bisa lupa diri. Orang kalau nyanyi larut Pak, karena wilayahnya wilayah hati. Kalau sudah hati dikuasai, makanya kan muqallibal qulub, muqallibal qalbi. Dan setan itu yang dikuasai hati. Kalau hati udah dikuasai, udah jadi pengikut setan. Kayak sekarang ini, perasaan kita enaknya ngapain harusnya? Rebahan Pak. Coba, perasaan kita enaknya rebahan. Ngaji sebentar aja lah, jangan lama-lama. Enaknya rebahan, ya kan? Kalaupun agak lama, udah. Kalau bisa dikasih kursi yang ada senderan, gitu kan? Gitu kan? Itu perasaan Pak. Ya kan? Coba. Milihnya ke sana, makanya bisa melalaikan. Diiringi dengan musik kalau nggak tidur Pak. Gitu. Kemudian yang kedua, menghalangi hati untuk memahami Al-Quran dan merenungkannya serta mengamalkan kan? Karena gini Pak, Al-Quran dan nyanyian itu tidak akan bertemu Pak, karena frekuensinya beda. Beda Pak. Makanya orang-orang yang sering ngedengerin laguan Pak, itu tidak akan pernah dia mampu mendengar yang namanya lantunan ayat Al-Quran. Nggak akan pernah sampai ke dalam hati. Ada orang Pak, ketika umroh, saya ini ketika umroh, orang tuh nangis-nangis Pak, nangis-nangis. Kenapa? Dia sedih. Saya bilang kenapa? Saya sedih Ustaz, ingat dosa. Iya emang kenapa gitu kan? Awalnya saya kira dia kehilangan paspor gitu kan. Gitu. Kenapa gitu? Oh saya sedih Ustaz. Emang kenapa? Tadi itu imam membuat saya menjadi tersentuh. Saya bilang yang dibaca emang ngerti? Enggak Ustaz. Coba. Canggih nggak tuh Al-Quran? Itu bisa orang menjadi larut Pak. Kemudian ingat dengan dosa. Tapi kalau orang yang dengerin nyanyian Pak, apa ingat dosa? Buru-buru. Itu kata yang mengharap. Nah, nanti belum selesai ini Pak. Ya kan? Belum selesai. Ini harus tuntas ini. Kemudian nyanyian dan minuman keras ibarat saudara kembar dalam merangsang jiwa untuk melakukan keburukan, saling mendukung dan menopang satu sama lain. Bukan saja minuman keras, Pak, termasuk wanita. Ya, itu satu kesatuan. Nyanyian itu pencabut kewibawaan orang. Nyanyian dapat menyerap masuk ke dalam pusat khayalan, lalu membangkitkan nafsu dan syahwat yang terpendam di dalamnya. Makanya kenapa sampai ada kalimat suara wanita itu adalah aura, sautul mar'atul aura. Oh ini ada ceramah di depan bapak-bapak, aki-aki yang ceramah, wanita masih ABG. Nah bapak-bapak demen yang liatin. Nah kalau yang namanya laki-laki walaupun aki-aki kan hasratnya tetap masih ada, walaupun bahasa Jepang tenaga apa namanya nafsu gede, tenaga bidak. Nah itu bahasa Jepang itu. Artinya nafsunya besar tapi tenaga nggak ada. Itu kan udah aki-aki kan. Laki-laki itu kan nggak ada menopause kan, nggak ada menopause laki-laki itu. Menopause itu ada hanya pada perempuan. Makanya laki-laki itu ada aki-aki pun nikah sama ABG punya anak juga. Seperti siapa? Ahmad Albar. Ahmad Albar itu istrinya Pak lulusan SMA, jauh sekali Pak, ibarat cucu Pak. Tapi punya anak juga. Canggih gak? Canggih. Yang canggih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Arab ya kan. Makanannya apa? Kambing, kan? Luar biasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya itu kalau undang penceramah, ini sekarang kalau medsos kan, sekarang kan ada penceramah-penceramah yang ABG itu, wah, viral gitu kan. Belakangan ini karena berseteru dengan Roma Irama, ya kan itu. Cakep. Kemudian depan ceramahnya diundang maulid, yang hadir bapak-bapak, bapak-bapaknya melongo ya. Astagfirullahaladzim. Nah itu pas sudah pangkat diri sa'ah itu ya. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada selain ayat Al-Quran surat Luqman Pak, ada juga yang menjadikan bahwa musik itu haram kaitan dengan ayat Al-Quran
surat ke-7 ayat 33. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala sesuatu yang keji, yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dia juga mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti kebenaran untuk itu, dan mengharamkan kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tadi itu Pak, lahwal hadis itu Pak, itu adalah kata-kata syair-syair yang memang melupakan Allah. Itu adalah nyanyian sebetulnya. Nyanyian. Coba ya. Sekarang ini ada juga nyanyian-nyanyian isinya tentang sanjungan kepada wanita. Ya, coba aja liriknya.